Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One News.com. Pemerintah Iran semakin serius mempertimbangkan pemindahan ibu kota dari Teheran menyusul krisis air yang kian parah. Informasi lainnya, Amerika Serikat bersiap memasuki fase baru operasi terkait Venezuela di tengah meningkatnya tekanan pemerintahan Trump terhadap Presiden Nicolas Maduro. Kehadiran militer besar-besaran di Karibia dan rencana langkah-langkah rahasia memicu kekhawatiran eskalasi, meski kedua negara disebut masih menjalin komunikasi langsung. Selengkapnya hanya di One News International. Rusia melaporkan kemajuan di sejumlah sektor pertempuran, termasuk perebutan sebuah permukiman di Zaporizhia. Sementara, Ukraina menyebut pasukannya berhasil menembak jatuh helikopter Mi-8 milik Moskow di wilayah Rostov. Rusia pada Sabtu menyampaikan bahwa pasukannya memperluas operasi di beberapa titik front. Melalui laporan resmi, Kementerian Pertahanan Rusia menjelaskan bahwa unit militernya terus menekan di area timur Krasnoyarsk yang di Ukraina dikenal sebagai Pakrovsk. Dalam keterangan itu, Moskow menyebut telah menguasai 22 bangunan dalam satu hari, serta merebut satu permukiman di Zaporizhia. Selain itu, Rusia mengklaim kini mengendalikan wilayah Znavnoshka di Donetsk. Di sisi lain, Kiev melaporkan serangan terhadap satu area konsentrasi pasukan Rusia serta satu sasaran penting lain pada hari yang sama. Staf Umum Militer Ukraina mengatakan pasukannya berhasil mematahkan 6 serangan Rusia dari arah Kupiansk dan 23 serangan di wilayah Liman. Pernyataan terpisah dari pasukan operasi khusus Ukraina menyebut bahwa sebuah helikopter Mi-8 milik Rusia berhasil dijatuhkan menggunakan drone di wilayah Rostov, Rusia. Sementara itu, Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Oleksandr Syrsky, menggambarkan situasi di garis depan sebagai fase yang berat. Ia menjelaskan bahwa meski menghadapi tekanan dari pasukan Rusia, Ukraina sejak akhir Agustus hingga Oktober tetap melancarkan serangan balasan ke arah Dnipropetrovsk yang berada di barat laut Pakrovsk. Upaya tersebut disebut berhasil menghentikan laju Rusia dan membuat pasukan Ukraina mengamankan lebih dari 430 km persegi wilayah di bagian utara Pakrovsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pernyataannya pada Jumat mengatakan bahwa negaranya tengah berada dalam salah satu periode paling menantang ketika mempertimbangkan proposal perdamaian 28 poin yang diajukan Amerika Serikat. Ia menyinggung tekanan besar yang dihadapi Ukraina dan menggambarkan pilihan yang tersedia sebagai keputusan yang sama-sama berat. Antara risiko kehilangan martabat atau kehilangan mitra utama, serta antara menerima draft 28 poin atau menghadapi musim dingin yang jauh lebih sulit. Di pihak lain, Rusia pada Jumat menyatakan kesiapan untuk membahas lebih dalam detail isi rencana perdamaian yang ditawarkan Washington. Ukraina, menurut pernyataan resminya,
disebut tengah merumuskan alternatif bersama beberapa negara Eropa. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak proposal perdamaian berisi 28 poin yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri invasi Rusia. Dalam pidato nasional Jumat 21 November, Zelensky menilai usulan tersebut merugikan Ukraina sekaligus mengancam hubungan strategisnya dengan Washington. Zelensky menyebut situasi yang dihadapi negaranya kini sebagai salah satu fase paling berat sejak perang dimulai. Ia menegaskan akan menyampaikan alternatif agar kesepakatan akhir tidak mengorbankan kepentingan Kiev. Menurut Zelensky, tekanan dari berbagai pihak membuat Ukraina berada di situasi sulit, mempertahankan martabatnya atau berisiko kehilangan dukungan sekutu utama. Kantor Kepresidenan Ukraina menyampaikan bahwa Zelensky dijadwalkan berbicara langsung dengan Trump dalam beberapa hari ke depan. Sebaliknya, usulan damai itu memberi keuntungan besar bagi Moskow, termasuk pengakuan wilayah yang kini diduduki sebagai bagian Rusia secara de facto, akses kembali ke ekonomi global, serta peluang bergabung lagi ke kelompok G8. Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut rancangan tersebut sebagai dasar penyelesaian damai, meski tetap memperingatkan bahwa Rusia akan merebut wilayah tambahan jika Kiev menolak bernegosiasi. Ia juga menyinggung kembali ancaman ofensif terhadap kota Kupiansk, klaim yang dibantah oleh militer Ukraina. Rencana Amerika Serikat menawarkan jaminan keamanan bagi Ukraina serta dana rekonstruksi yang bersumber dari aset Rusia yang dibekukan. Namun sebagai konsekuensinya, Ukraina harus menarik pasukannya dari sebagian wilayah Donetsk dan membatasi jumlah militernya hanya 600.000 personil serta melarang keberadaan pasukan NATO di wilayahnya. Langkah Amerika Serikat menyusun proposal tersebut tanpa melibatkan negara-negara Eropa memicu kekhawatiran baru. Mengingat perang yang telah berlangsung sejak Februari 2022 dapat berakhir sesuai kepentingan Rusia.
Gedung Putih memberi tenggat waktu bagi Zelensky hingga Kamis 27 November bertepatan dengan hari Thanksgiving untuk memberikan keputusan. Trump sendiri menyebut rancangan itu sebagai solusi yang menguntungkan kedua pihak, namun mengaku masih membuka ruang perubahan tenggat maupun isi proposal. Situasi geopolitik Eropa Timur kembali memanas setelah Presiden Rusia Vladimir Putin melontarkan ancaman keras pada Jumat 21 November 2025. Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. Но предметно Dalam keterangan resminya, Putin memperingatkan bahwa Moskow siap merebut lebih banyak wilayah Ukraina. предположить, почему. Причина, полагаю, та же самая. Администрации США не удается до сих пор. Jika Kiev menolak proposal perdamaian 28 poin yang didukung Amerika Serikat. Если хотят обсуждать предложение и отказываются. Putin sendiri menunjuk kisah penguasaan kota Kupiansk sebagai contoh bahwa aksi militer Rusia dapat diulang di wilayah lain bila Ukraina menolak. Неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Tak hanya itu, Rusia juga mengancam akan melanjutkan aksi militer dengan mengambil kendali di sektor kunci dari garis depan. Gertakan tersebut disampaikan muncul hanya beberapa jam setelah Amerika Serikat secara resmi menyodorkan proposal damai. Yang mendorong kedua pihak menerima negosiasi untuk mengakhiri perang. Menurut Putin, rencana perdamaian 28 poin itu mengandung tuntutan yang sudah lama diajukan Rusia. I have been to Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. Because you're in no position to dictate. Termasuk pengakuan de facto atas wilayah yang telah diduduki seperti Crimea dan sebagian Donbas. With the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. Larangan Ukraina bergabung ke aliansi militer seperti NATO, serta pembatasan militer, Dengan demikian, apabila Ukraina menolak, Rusia menilai bahwa teritori yang belum dikendalikannya bisa direbut lebih lanjut. President of Ukraine with us. Untuk menegaskan dominasi dan memperkuat posisi negosiasi. Ancaman Moskow bukan hanya soal militer, melainkan juga alat untuk memperkuat posisi negosiasi Rusia dan memecah persatuan Ukraina dengan sekutu Barat. I think
Zelensky wants to end the war. I spoke to him yesterday for 2.5 hours. We went through a lot of details. He wants to get it ended. I think that President Zelensky wants to get it ended. Now we have to get it done. Lewat tekanan langsung, Rusia berharap Ukraina dipaksa menerima syarat damai meski merugikan kedaulatannya. Even now, you see in the Middle East, it's very difficult to hold ceasefire. Everywhere, in every war, it's very difficult. We want this. Senada dengan Putin, belakangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga melayangkan desakan kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Amerika Serikat mengeluarkan peringatan serius terkait keselamatan penerbangan di wilayah udara Venezuela. Langkah ini disampaikan FAA setelah situasi keamanan di negara tersebut dinilai memburuk dan aktivitas militer meningkat. Badan Penerbangan Federal atau FAA menyatakan bahwa setiap pesawat yang melintas di ruang udara Venezuela berpotensi menghadapi risiko penerbangan. Lembaga itu menilai kondisi di lapangan tidak stabil dan dapat menimbulkan bahaya bagi penerbangan sipil di seluruh ketinggian. FAA tidak merinci bentuk ancaman yang dimaksud, namun menegaskan bahwa imbauan tersebut berlaku bagi seluruh penerbangan, termasuk yang berangkat maupun mendarat di Venezuela. Pentagon mengonfirmasi penerbitan peringatan itu dan menyebut masa berlakunya ditetapkan selama 90 hari. Mantan Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan Mary Schiavo mengatakan bahwa FAA kerap mengeluarkan peringatan semacam ini ketika terjadi potensi konflik. Ia menilai langkah tersebut bukan berarti akan terjadi serangan langsung, tetapi tetap perlu diikuti oleh para pilot sebagai langkah jaga-jaga. Schiavo juga menduga peringatan ini berkaitan dengan kemungkinan aktivitas militer Venezuela atau operasi lain yang menyasar kapal-kapal pengangkut narkoba. Peringatan tersebut muncul di tengah meningkatnya tekanan Washington terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Militer Amerika Serikat sebelumnya telah mengerahkan pesawat pengebom ke kawasan pesisir Venezuela dan mengirimkan kapal induk USS Gerald R. Ford beserta beberapa kapal perusak ke wilayah sekitar Laut Karibia.
Pengiriman armada itu menjadi bagian dari pengerahan kekuatan terbesar Amerika Serikat di sekitar Venezuela dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintahan Donald Trump sendiri tidak mengakui Maduro sebagai presiden sah dan menjeratnya dengan tuduhan terkait narkoterorisme. Amerika Serikat juga tercatat melakukan sejumlah operasi terhadap kapal-kapal kecil di Laut Karibia dan Samudra Pasifik bagian timur yang dituduh membawa narkoba ke wilayah Amerika Serikat. Serangkaian operasi tersebut dilaporkan menewaskan lebih dari 80 orang. Amerika Serikat tengah mempersiapkan fase baru operasi terkait Venezuela dalam beberapa hari ke depan menurut 4 pejabat Amerika Serikat. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya tekanan pemerintahan Trump terhadap Presiden Nicolas Maduro. Sebagian pejabat menyebut operasi rahasia bisa menjadi tahap awal dari rangkaian tindakan baru. Pentagon merujuk pertanyaan ke Gedung Putih, sementara CIA menolak berkomentar. Seorang pejabat senior pemerintah menyatakan Trump siap menggunakan seluruh kekuatan Amerika untuk menghentikan aliran narkoba dan menindak mereka yang bertanggung jawab. Washington menuduh Presiden Venezuela Nicolas Maduro terlibat dalam perdagangan narkotika, klaim yang dibantah keras oleh Caracas. Presiden Venezuela menuding Amerika Serikat berusaha menjatuhkannya dan merebut kontrol minyak negaranya sambil menegaskan militernya siap melawan. Militer Amerika Serikat telah meningkatkan kehadiran mereka di Karibia selama berbulan-bulan, didukung izin Trump untuk operasi CIA di Venezuela. Tak hanya itu, Amerika Serikat juga berencana menetapkan Kartel de los Soles sebagai organisasi teroris asing, menuding Maduro sebagai pemimpinnya, tuduhan yang juga dibantah.
Hadiah untuk informasi penangkapannya sebelumnya telah dinaikkan menjadi 50 juta dolar Amerika Serikat. Penetapan itu disebut membuka ruang tindakan baru terhadap aset Maduro, meski Trump tetap menyatakan kesiapan berdialog. Maduro sendiri mengatakan perbedaan kedua negara seharusnya diselesaikan secara diplomatis. Pejabat Amerika Serikat mengonfirmasi adanya komunikasi langsung antara Washington dan Caracas, meski belum jelas apakah itu akan mempengaruhi rencana operasi. Sementara itu, kapal induk Amerika Serikat, Gerald R. Ford, dan gugus tempurnya telah tiba di Karibia, memperkuat 7 kapal perang lain, sebuah kapal selam nuklir, dan pesawat F-35. Meski secara resmi menjalankan operasi kontra narkotika, kekuatan yang dikerahkan dinilai jauh melampaui kebutuhan operasi tersebut. Sejak September, Amerika Serikat telah melancarkan sedikitnya 21 serangan terhadap kapal yang dicurigai membawa narkoba. Menewaskan lebih dari 80 orang, tindakannya dikecam kelompok HAM sebagai pembunuhan di luar hukum dan dikhawatirkan sejumlah sekutu melanggar hukum internasional. Pemerintah Iran semakin serius mempertimbangkan pemindahan ibu kota dari Teheran menyusul krisis air yang kian parah. Dalam beberapa pernyataan resmi, pejabat pemerintah menegaskan bahwa wilayah Makran di pesisir selatan Iran kini menjadi kandidat terkuat sebagai lokasi ibu kota baru. Juru bicara pemerintah, Fatemeh Mohajerani, menyatakan bahwa pemerintah Presiden Masoud Pezeshkian telah membentuk 2 dewan khusus. Untuk mengkaji rencana relokasi ibu kota tersebut dari Teheran. نه اینکه بگن شما این علمو نداشته باش، این مهارتو نداشته باش، حق دفاع از خودت هم نداشته باش، هر وقتم زیاد هر Kajian itu menyoroti kondisi kritis Teheran yang mengalami kekeringan ekstrim, laju penurunan tanah, serta tekanan populasi yang terus meningkat. Ia menegaskan bahwa ibu kota baru pasti berada di selatan, khususnya di wilayah Makran. Merujuk pada kawasan pesisir yang membentang di sepanjang Teluk Oman. Wilayah Makran yang berada di Provinsi Sistan dan Baluchestan dinilai pemerintah memiliki beberapa keunggulan strategis. Selain lokasinya di tepi laut yang membuka akses langsung pada sumber air, terbuka juga untuk kebutuhan jangka panjang.
Teheran juga digadang-gadang berpotensi menjadi pusat ekonomi baru berbasis maritim. Pemerintah bahkan tengah mempelajari peluang pengembangan pelabuhan besar dan kawasan industri untuk mendukung transformasi tersebut. Pemindahan ibu kota ini muncul di tengah krisis air di Teheran yang semakin memburuk. Curah hujan yang menurun drastis dalam beberapa tahun terakhir berdampak pada menipisnya cadangan air permukaan maupun air tanah. Sejumlah bendungan yang menjadi pemasok utama air ibu kota berada dalam kondisi kritis. Sebagian beroperasi di bawah 20% kapasitas. Penurunan tanah akibat ekstraksi air bawah tanah berlebihan juga menjadi ancaman serius bagi infrastruktur dan keselamatan kota. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyebut bahwa krisis air di Teheran terus memburuk. Hal itu telah menghambat pasokan air di ibu kota dan telah memaksa pemerintah untuk mempertimbangkan pemindahan ibu kota negara. Dalam pidato publik, Pezeshkian menyebut bahwa pemindahan ini bukan sekedar pilihan, melainkan sebuah mandat. Salah satu penyebab utama adalah turunnya curah hujan secara drastis. Menurut Pezeshkian, tahun lalu hujan di Teheran hanya mencapai sekitar 140 mm. Padahal soal standar curah hujan ideal adalah sekitar 260 mm. Penurunan hujan ini memicu kekurangan air secara sistemik di kota tersebut. Krisis semakin terasa karena sebagian besar waduk dan bendungan yang mensuplai Teheran kini berada di level sangat rendah.
Beberapa laporan menyebut bahwa 19 bendungan besar di seluruh Iran kini beroperasi di bawah 20% kapasitas. Bahkan, satu waduk utama di luar Teheran, yaitu Waduk Amir Kabir, dilaporkan hanya menggunakan sekitar 6% dari volume yang bisa dipakai. Selain itu, masalah penurunan tanah semakin memperburuk situasi. Pengambilan air tanah secara berlebihan menyebabkan sebagian area Teheran mengalami penurunan tanah hingga 30 cm per tahun di beberapa titik. Kondisi ini mencerminkan bahwa cadangan air bawah tanah juga menipis, yang semakin menekan daya tampung dan ketersediaan air jangka panjang. Karena tekanan air di Teheran tidak kunjung membaik, Pezeshkian telah menyebut kemungkinan pemindahan ibu kota ke wilayah pesisir selatan Iran. Khususnya ke Makran yang berada di pesisir Teluk Persia. Rencana pemindahan ibu kota Iran adalah gambaran nyata seberapa parah krisis air di negara itu. Jika tidak ada perubahan besar dalam pengelolaan air, krisis ini bukan hanya ancaman ekologis, tetapi juga potensi krisis sosial dan politik. Amerika Serikat tengah mengerahkan kapal penyelamatan khusus untuk mencari dan mengangkat bangkai pesawat tempur FA-18F Super Hornet yang jatuh di Laut Cina Selatan usai insiden pada 26 Oktober 2025. Jet tempur milik US Navy itu dilaporkan berasal dari kapal induk USS Nimitz dan 2 awaknya selamat setelah melakukan prosedur evakuasi darurat. Upaya pencarian tersebut bukan sekedar pemulihan aset, tetapi juga langkah strategis. FA-18 Super Hornet merupakan salah satu pesawat tempur paling penting dalam operasi udara Amerika Serikat. Dan keunggulan teknologinya membuat Washington ingin memastikan puing-puingnya tidak jatuh ke tangan negara lain. Pesawat tempur itu memiliki sejumlah keunggulan yang bisa disebut di atas rata-rata. Jet tempur itu tipe multiperan dengan fleksibilitas tinggi.
Super Hornet dirancang sebagai pesawat multi-role yang mampu menjalankan berbagai misi. Mulai dari dominasi udara, serangan ke permukaan, hingga operasi penindasan pertahanan udara atau SEAD. Fleksibilitas inilah yang membuatnya menjadi tulang punggung penerbangan kapal induk Amerika Serikat selama lebih dari 2 dekade. Selain itu, sebagai pesawat berbasis kapal induk, Super Hornet memiliki struktur yang diperkuat untuk operasi katapult dan pendaratan menggunakan tailhook. Pesawat ini juga mampu beroperasi dalam cuaca ekstrim dan kecepatan angin tinggi, menjadikannya sangat penting bagi armada Pasifik. Selain nilai teknis dan militernya, Amerika Serikat sangat berhati-hati karena pesawat ini membawa sejumlah teknologi sensitif. Seperti sistem perang elektronik, sensor, mission data, dan komponen avionik canggih. Kehilangan pesawat di wilayah yang diperebutkan seperti Laut Cina Selatan dikhawatirkan membuka peluang penyelamatan oleh negara lain. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya, setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.